bikin video dan materi kami itu tentang PPNBM atau pajak tentang barang mewah. Dan kalau kayak penjelasan aja kayak boring nggak sih ya nggak sih? Monoton banget nanti jatuhnya kan. Jadi kami tuh memilih tema untuk bermain game biar lebih hal seru. baru kan. Oke, ikuti video kami. Oke, langsung kita tengok pesertanya udah siap apa belum. Halo guys, apa kalian udah siap? Siap. Oke, kita langsung mulai gamesnya ya. Oke guys, ini kelompok pertama kita yaitu kelompok Duren. Tiga. Oke guys, ini kelompok kedua kita yaitu kelompok Mangga. Manis menggoda. Mental banget. Pelakor dong. Tiga. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Oke. Nah, yang pertanyaan pertama ini, apa yang dimaksud dengan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM? Siapa yang bisa jawab? Duren. Oke, kelompok Duren, boleh jawabannya? Jadi PPNBM itu adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang-barang mewah. Nah, barang-barang mewah ini diartikan yaitu bukan termasuk kebutuhan pokok. Dan barang-barang mewah ini tergolong yang dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Oke, 1 poin buat kelompok Duren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana dasar pengenaan pajak, cara pemungutan, pelaporan, dan pembayaran PPNBM? Oke, kelompok Mangga. Oke, apa jawaban dari kelompok Mangga? Oke, yang pertama tadi itu DPP. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang. Misalnya nih, kita impor tas dari luar negeri. Nah, jadi DPP itu adalah misalnya nilai harga tasnya berapa, kemudian biaya transportasi yang dikenakan berapa, kemudian biaya cukainya berapa. Pokoknya seluruh biaya yang dikeluarkan sebelum dikenakan tarif pajaknya. Oke, selanjutnya itu ada cara pemungutan. Kalau pemungutannya itu cuma dilakukan 1 kali oleh PKP. Selanjutnya untuk pelaporannya dicantumkan melalui SPT masa PPN setiap bulan dan disetorkannya itu melalui e-billing. Oke, 1 sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaannya itu, sebutkan beberapa contoh barang yang dikenakan PPNBM beserta artinya. Siapa yang bisa jawab? Oke, kelompok Duren. Kelompok Duren yang menjawabnya ya. Oke, jawabannya apa dari kelompok Duren? Oke, saya akan menjawab barang kena PPNBM itu adalah mobil mewah seperti mobil Ferrari, jam tangan seperti jam tangan Pak Syaroni, terus tas mewah, terus kapal pesiar, helikopter yang non komersial. Terus tarifnya itu biasanya itu 10 sampai 200%. Itu sih teman-teman. Oh, satu lagi ada TV di atas 70 inci itu biasanya kena PPNBM. Oke, 2 poin untuk kelompok Duren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu pertanyaannya, apa tujuan utama diberlakukannya PPNBM di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Oke, kelompok Duren lagi. Kelompok Duren lagi yang menjawab. Oke, apa jawabannya dari kelompok Duren? Oke, jadi tujuan pengenaan PPNBM itu yang pertama untuk meningkatkan penerimaan negara, terus mengendalikan barang-barang mewah agar tidak terlalu berlebihan konsumsi gitu. Terus menciptakan keadilan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Terus selanjutnya melindungi hukum industri dalam negeri dari persaingan barang mewah yang impor. Oke, 3 poin dari kelompok Duren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya itu, apa isi kebijakan baru PPNBM tahun 2025 dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Siapa? Mangga. Oke. Stop. Kelompok Mangga yang menjawab.
Oke, apa jawabannya dari kelompok Mangga? Oke, jadi untuk tahun 2025 pemerintah itu menetapkan beberapa penyesuaian. Jadi mulai dari tarif sampai klasifikasi untuk barang mewahnya. Jadi untuk perubahan kebijakannya itu ya pada awalnya itu PPN-nya belum 12%. Jadi untuk tahun 2025 itu PPN-nya naik menjadi 12%. Dan untuk tarif PPN-nya itu masih tetap. Dan dampaknya, kalau dampaknya sih kalau terhadap masyarakat ya, kalau terhadap masyarakat karena pajak untuk barang mewah itu naik, maka otomatis mereka memiliki minat terhadap membeli barang mewah itu menjadi turun. Dan kalau untuk terhadap pemerintah, pendapatan pemerintah akan bertambah karena tarif untuk pajak PPN-nya kan naik, otomatis pendapatan pemerintah juga naik. Nah, kalau untuk ekonomi makro, karena pendapatan pemerintah itu meningkat, tapi kan minat belinya itu menjadi turun, jadi otomatis pemerintah itu harus mampu menyeimbangkan agar ekonomi itu tetap stabil. Gitu dari kelompok Mangga. Oke, 2 poin dari kelompok Mangga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaannya, siapa yang menjadi subjek dan objek PPNBM? Siapa yang bisa jawab? Oke, Duren yang menjawabnya. Oke, jawaban dari kelompok Duren. Oke, subjek PPNBM itu adalah PKP, pengusaha kena pajak, sedangkan objeknya adalah barang-barang import seperti mobil mewah, kapal pesiar, tas mewah, jam tangan mewah, ada TV juga ya. Itu aja sih jawabannya. Oke, 4 poin buat kelompok Duren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kali ini langsung 2 poin ya, karena ini agak sulit soalnya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Soalnya itu berdasarkan studi kasus Andrew yang membeli Rolls-Royce Phaeton seharga 25 miliar dengan tarif PPNBM 50%, berapakah PPNBM yang harus dibayarkan jika PPN terutang sebesar Rp323.794.166 rupiah? Siapa yang bisa jawab? Oke, yang menjawab Mangga. Mangga nih buat Mangga. Tiga. Dan untuk jawaban studi kasus tadi yang sudah diketahui yaitu harga beli sebesar 25 miliar kemudian PPN terutangnya sudah diketahui sebesar 323.794.166 rupiah dan tarif PPNBM-nya sebesar 50%, maka penghitungannya rumus untuk mencari PPNBM-nya yaitu sama dengan tarif PPNBM dikali PPN terutang. Tarif PPNBM-nya sebesar 50% dikali PPN terutangnya yang telah diketahui sebesar 323.794.166 rupiah, maka totalnya sebesar 161.895.166
Rp297.083. Nah, jadi ini dia hasilnya tarif PPNBM-nya. Oke, 4 poin dari kelompok mangga. Kelompok mangga. Oke, ini kita udah lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan penentuan siapa yang menang. Nah, pertanyaannya pasti kan dari pertanyaan kita tadi kan pasti ada kesimpulan ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pertanyaan kita? Oke, kelompok mangga. Ya, kelompok mangga yang akan menjawabnya. Oke, apa jawaban dari kelompok mangga? Nah, untuk kesimpulannya itu mengenai PPNBM ini, PPNBM ini berperan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia karena memiliki fungsi ganda. Yang pertama berfungsi sebagai penerimaan negara atau fungsi budgeter, kemudian sebagai alat pengukur konsumsi barang mewah atau fungsi reguleran. Kemudian pajak ini membantu menjaga keadilan sosial dengan membebani kelompok berpenghasilan tinggi tanpa memberatkan kelompok masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. Oke, games ini dimenangkan oleh kelompok mangga. Oke, games kita udah siap. Oke. Nah, kan games tadi berarti kayak kurang jelas ya sih penjelasannya atau materinya. Nah, ini kita kasih materi kayak lebih jelasnya lagi biar teman-teman pada lebih tahu detail tentang judul kami gitu, PPNBM. Oke, next videonya 3. Oke, jadi kita tarik kesimpulan dari penjelasan tadi teman-temannya. Yang pertama itu pengertian. Jadi untuk PPNBM itu adalah pajak yang dikenakan untuk barang-barang mewah. Nah, untuk subjeknya itu seperti PKP, dan untuk objek pajaknya itu barang impor seperti yang tadi dijelaskan, itu ada kapal pesiar dan lain sebagainya. Nah, dan juga untuk tarif pajaknya untuk tahun 2025 itu ada kenaikan menjadi PPN-nya itu 12%, sementara untuk tarif PPNBM-nya itu tetap ya teman-teman ya. Nah, namun kebijakan itu yang berubah, nah itu tentu memiliki dampak. Jadi dampaknya ada untuk masyarakat. Jadi kalau untuk dampak masyarakat itu ada dari masyarakat kelas bawah, menengah sampai ke atas. Dan itu nanti kalau misalnya teman-teman mau boleh di searching sendiri. Kemudian juga untuk dari ekonomi makro, kemudian juga untuk di bidang pemerintahan, tentunya ada dampak masing-masing ya. Dan selanjutnya itu untuk tujuannya, kenapa sih pemerintah itu mengadakan PPNBM? Apakah mereka asal-asalan? Tentu enggak ya. Jadi poin-poinnya itu ada 4. Sebenarnya masih banyak, cuman poin yang paling penting itu ada 4. Yang pertama untuk meningkatkan penerimaan negara, karena melalui PPNBM, nah jadi kan kita tuh pemerintah memperoleh tambahan pendapatan nih untuk pendapatan negaranya. Nah, jadi pendapatan tersebut itu kita alokasikan ke pembangunan maupun program-program sosial sehingga masyarakat luas bisa merasakan manfaatnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk meningkatkan keadilan sosial. Jadi kenapa dibilang meningkatkan keadilan sosial? Karena kan hakikatnya yang memiliki barang mewah itu kan mereka yang berpenghasilan tinggi. Jadi wajar dong kalau mereka itu dikenakan pajak yang lebih besar. Kemudian juga untuk mengurangi konsumsi barang mewah. Kenapa dibilang begitu? Karena kan pada dasarnya barang mewah itu hanya bersifat kan barang mewah itu kan sifatnya hanya prestis kan, enggak kebutuhan pokok. Jadi dengan dinaikannya Oke, karena kan barang mewah ini kan sifatnya hanya prestis. Jadi tujuan dikenakannya pajak untuk barang mewah ini supaya kesenjangan antara masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke atas itu nggak terlalu kelihatan kental kali gitu dengan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, untuk yang terakhir ya, yang terakhir itu kan untuk melindungi industri dalam negeri. Kenapa dibilang begitu? Karena barang mewah yang diimpor dari luar negeri itu kan harganya lebih tinggi tuh dari yang di dalam negeri. Otomatis masyarakat akan lebih memilih produk yang dari dalam negeri. Nah, jadi industri produk lokal dapat lebih tumbuh dan lebih kompetitif selanjutnya. Jadi bisa bersaing dengan produk luar. Nah, selanjutnya bukan hanya dampak atau impact positif yang diberikan dengan adanya pajak
barang mewah ini tentu ada tantangan. Nah, tantangannya itu kalau di sini kami jelaskan hanya 3 poin ya, mungkin lebih banyak tantangannya lagi. Nah, tantangan yang pertama itu adalah rawan penyelundupan. Jadi dengan adanya kan dikenakan pajak nih, tentu kan setelah dikenakan pajak harganya akan lebih tinggi. Nah, mereka yang tidak mau membayar pajak lebih tinggi, maka mereka akan lebih memilih untuk ke jalur ilegal atau melakukan penyelundupan. Nah, selanjutnya ya itu tadi tantangannya, perbedaan harga yang signifikan setelah pajak dengan yang sebelum pajak. Dan yang terakhir itu adalah resiko pengalihan konsumsi ke pasar gelap, sama aja dengan penyelundupan. Jadi mereka nggak melalui jalur yang resmi. Nah, itu untuk tantangannya. Nah, untuk studi kasusnya tadi udah dijelasin detail nih sama Kak Monica dari kelompok Mangga. Nah, jadi kesimpulannya juga udah. Nah, mungkin sekian penjelasan detail tambahan dari kami khususnya kelompok Mangga dan juga kelompok tentang pajak pertambahan nilai tentang barang mewah. Oke guys, sudah siap games dan presentasi dari kelompok kami. Sekian, bye-bye. Semoga menghibur. Semoga menghibur. Maaf ya walaupun agak sedikit freak. Oke, bye-bye.